Selamat pagi, siang, atau sore Pak Armi, atau malam. Nama saya Faisal Nugraha, 11B, absen 10. Di sini saya akan membicarakan tentang artikel yang saya baca, yaitu Bersiarah dalam Tawa. Artikel Bersiarah dalam Tawa dari majalah Basis menempatkan 3 figur, yaitu Mukindi, fiktif, Semar, mitologis, dan Sujud sebagai nyata. Sebagai simbol kuat dari kritik sosial, kekreatifan, dan cara hidup alternatif yang otentik. Ketiganya, meski berada di pinggiran atau luaran pusat kekuasaan dan kemapanan, justru menawarkan suara yang paling jernih untuk mengkritik struktur tersebut. Tokoh Mukindi digambarkan sebagai cerminan diri atau mika kita sendiri, yaitu bagian dalam diri yang merupakan badut, pelawak, dan tawa. Setiap individu memiliki naluri dan hasrat untuk bermain, baik dalam komedi maupun tragedi, karena hidup pada dasarnya adalah sebuah permainan. Namun, pembatasan dalam kehidupan sehari-hari seringkali membuat kita kaku dan terkurung, membiarkan dogma menindas. Justru, tawalah, lelucon, dan lawakan ala Mukindi yang dapat membebaskan kita. Ketika Mukindi hadir dengan lawakannya, kita tertawa dengan lega dan merdeka karena kita merasa bebas. Pembebasan sejati terjadi ketika kita menerima diri kita adalah Mukindi, mengakui adanya kelucuan dan kekonyolan yang tersembunyi dalam diri kita. Untuk sesaat, Mukindi mengingatkan kita bahwa hidup ini sejatinya ringan dan menyenangkan, membantu kita menemukan kembali tawa sebagai mekanisme untuk mengatasi kesulitan. Filosofi Badut pada dasarnya adalah perlawanan terhadap segala bentuk kesempurnaan. Dalam keseharian, kepatuhan kita pada yang dianggap benar lama-kelamaan akan terasa seperti larangan. Disinilah lawak berani melawan larangan tersebut. Manusia terlahir sebagai makhluk yang belum selesai, tetapi terus-menerus dipermak untuk menjadi sosok yang sudah selesai. Tapi kita dipermak, kita melupakan naluri anak-anak yang selalu menentang kesempurnaan. Naluri anak-anak inilah badut batin yang menawarkan kebijaksanaan dan naluri hidup yang meringankan ambisi mengejar kesempurnaan fisik. Lebih lanjut, dalam pengejaran kesempurnaan, kita hanya mendambakan keberhasilan, padahal kegagalan adalah aspek penting lainnya. Badut mewakili aspek kegagalan tersebut. Hasrat ini krusial karena manusia tumbuh secara kreatif melalui krisis dan kegagalan. Pertunjukan badut selalu digambarkan sebagai kegagalan, ditunjukkan dan digambarkan sebagai kegagalan yang berulang namun tidak pernah menyerah. Prinsip tersebutlah prinsip yang sama dengan anak kecil. Badut mengingatkan kita bahwa kegagalan dan ketidakselesaian adalah bagian dari sifat manusiawi. Melawan tuntutan masyarakat akan kesempurnaan yang menindas kekreativitasan. Paragraf terakhir menyorot Sujud sebagai figur nyata yang mewujudkan semangat badut dan pelawak dalam konteks tradisi Jawa dan seni rupa. Sujud digambarkan sebagai individu yang selalu siap menghadapi rintangan hidup dengan tawa sebagai senjata utamanya, mempertahankan jarak dari realitas hidup yang sulit dan ironis, serta menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi, khususnya yang diwakili oleh sosok Semar. Eksplorasi figur Sujud ini meluas menjadi eksplorasi filsafat tawa secara umum, di mana tawa diposisikan sebagai mekanisme pembebasan yang kreatif, yang penting untuk mengatasi konflik, memecahkan tabu kehidupan sehari-hari, dan merespon rutinitas yang menindas. Sekian dari saya, terima kasih.